Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan disosiasi serta hubungan nilai K antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Yang pertama yang akan dibahas adalah kesetimbangan disosiasi dan derajat disosiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan disosiasi? Reaksi disosiasi itu adalah reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi disosiasi itu adalah penguraian. Kalau penguraiannya menjadi ion itu disebut ionisasi ya. Jadi disosiasi itu adalah reaksi penguraian. Contoh, HI terurai menjadi H2 dan I2. Nah, kalau reaksi penguraian atau disosiasi ini mencapai kesetimbangan, maka itu menjadi kesetimbangan disosiasi. Kemudian ada yang disebut dengan derajat disosiasi ya atau alfa. Derajat disosiasi itu menyatakan banyaknya bagian zat yang terurai ya. Jadi alfa atau derajat disosiasi itu menyatakan suatu angka ya yang menyatakan seberapa besar zat tersebut terurai. Rumus dari alfa atau derajat disosiasi sama dengan jumlah mol zat yang terurai dibagi jumlah mol mula-mula ya, terurai dibagi mula-mula. Nah, alfa atau derajat disosiasi itu nilai atau harganya antara 0 sampai dengan 1. Jadi tidak ada derajat disosiasi itu lebih dari 1. Ya, tidak ada yang kurang dari 0. Jadi antara 0 dengan 1 nanti dijelaskan. Contoh soal. Dalam ruang 1 liter dipanaskan 4 mol gas HI. Sesuai reaksi kesetimbangan seperti ini. Nah, setelah terjadi kesetimbangan, ternyata dalam sistem terdapat 1 mol gas HI, hitunglah derajat ionisasinya. Jadi gas HI ini 4 mol gas HI terurai. Setelah kesetimbangan ternyata HI-nya masih ada 1 mol. Yang ditanyakan alfa atau derajat disosiasi. Untuk mencari alfa sama dengan tadi rumusnya terurai dibagi mula-mula. Berarti kita harus mencari zat terurainya. Ya, kalau mula-mulanya sudah diketahui ini 4 mol. Nah, berarti kita menggunakan konsep stoikiometri reaksi. HI terurai, mula-mulanya 4 mol, terurai, setimbang. Nah, di soal, pada saat setimbang terdapat 1 mol HI, berarti di sini. 4 menjadi 1, berarti terurainya adalah 3. Nah, kemudian H2 dan I2 yang hasilnya, ya hasil penguraiannya, itu sesuai perbandingan koefisien. Ini 2 berbanding 1. Sebetulnya ini tidak perlu ya, tapi kalau mau dicari, 2 berbanding 1. Jadi, setengahnya dari 3 mol. Berarti terurai menjadi 1,5, I-nya 1,5. Nah, yang ditanyakan alfa, rumusnya ini jumlah mol zat yang terurai dibagi mula-mula. Terurainya 3 mol, ya berarti alfanya 3 dibagi mula-mulanya 4. 3 per 4. Nah, 3 per 4 itu 0,75. Nah, ini kan alfa, ya antara 0 sampai dengan 1. Dan 0,75 itu di bawah 1. Jadi tidak mungkin ada alfa atau derajat disosiasi itu lebih besar daripada 1. Kenapa? Karena kalau mau alfanya lebih besar daripada 1, maka si yang di atas atau pembilang itu harus lebih besar daripada penyebutnya. Itu tidak mungkin. Ya, karena yang di atas itu terurainya tidak mungkin lebih besar daripada mula-mulanya. Misalkan mula-mulanya 4, terurai 5, itu tidak mungkin. Paling besar terurai itu semuanya. Ya, berarti 4 menjadi 4 ya. Nanti derajat disosiasinya jadi 4 per 4 itu 1. Artinya 1 itu ya berarti terurai semuanya. Jadi kalau derajat disosiasinya 1 itu terurai semuanya. Kalau derajat disosiasinya 0 ya berarti terurainya 0, tidak ada yang terurai. Nah, kalau dirubah ke persen, derajat disosiasi dirubah ke persen, tinggal dikali 100. 0,75 kali 100 itu 75%. Artinya yang terurainya 75%. 75% dari berapa? Ya dari 4. 75% dari 4 kan itu adalah 3 mol ya. Jadi 75% terurainya. Kalau terurainya 50%, nah berarti di sini yang terurainya adalah 2 mol ya. Kalau 50% berarti alfanya 0,5. Itu cara mencari derajat disosiasi. Bisa dirubah ke dalam bentuk persen, tinggal dikali 100. Contoh soal kedua.
gas HI gas HI sebanyak 4 mol dipanaskan dalam bejana yang volumenya 1 liter, ya ini dalamnya coret, hingga terurai membentuk reaksi kesetimbangan. Nah, ini sebetulnya soal yang tadi cuma dibalik. Kemudian, pada saat tercapai kesetimbangan, gas HI terurai sebanyak 75%. Hitung Kc untuk reaksi tersebut. Ini yang ditanyakan adalah Kc. Nah, untuk mencari Kc itu diperlukan konsentrasi semua zat dalam keadaan setimbang. Ya. Nah, gas HI terurai sebanyak 75%. Nah, 75% itu dari 4 mol. Nah, sebelum mencari zat yang terurainya, ya sebetulnya mudah. Ya, 75% dari 4 berapa itu bisa dihitung. Tapi kalau mau secara berurutan, maka 75% ini kita rubah dulu ke derajat disosiasi. Nah, berarti kalau merubah persen ke derajat disosiasi, prosesnya dibalik. Kalau tadi derajat disosiasi ke persen dikali 100, kalau persen ke derajat disosiasi itu dibagi 100. 75 dibagi 100 itu 0,75. Ya, berarti derajat disosiasinya 0,75. Alpha sama dengan mol terurai dibagi mol mula-mula. Oke, mol mula-mulanya 4. Kita masukkan alfanya 0,75 dibagi mol terurai. Jumlah zat terurai atau mol zat terurai dibagi 4 ya. 4 ini di soal. Kemudian jumlah zat terurainya atau mol zat terurainya sama dengan, nah secara matematika kan ya tinggal dikali 0,75 dikali 4. 0,75 dikali 4 itu adalah 3 mol ya. Kemudian mula-mula 4 mol terurai. Nah, setelah dihitung kan tadi terurainya 3 mol ya, 3 mol. Oke, berarti setimbangnya 1 mol. Nah, sebetulnya kalau diketahui derajat disosiasinya itu mudah. Ya tinggal dikali saja mula-mula. Misalkan derajat disosiasinya 0,75. 0,75 kali 4 itu 3 mol. Atau 75% dari 4. Itu kan kalau mau menghitung persen, ya 75% itu ya tinggal dikali 0,75. Timbangnya 1, yang lain sesuai perbandingan koefisien ya. Ini 1, ini 2, berarti setengahnya 1,5, ini juga 1,5. Nah, karena ini yang ditanyakan Kc, maka Kc sama dengan, nah ini sudah dibahas, persamaan Kc-nya, H2, ini semuanya gas, H2 pangkat 1 kali I2 pangkat 1, konsentrasinya dibagi Hi pangkat 2. Oke. Karena volumenya ini 1 liter, kan untuk mencari konsentrasi itu adalah mol yang setimbang ini dibagi liter atau dibagi volume. Karena volumenya 1 liter berarti berarti nilainya tetap ya. Jadi 1 per 1, 1,5 per 1 ya itu sama. Langsung saja masukkan H2-nya 1,5 pangkat 1, I2-nya 1,5 dibagi HI-nya 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 kan 1 ya, berarti sama dengan hasilnya 2,25 ya. Itu kalau yang diketahui itu adalah persen atau derajat disosiasi. Nah, berikutnya hubungan nilai tetapan kesetimbangan antara reaksi-reaksi yang berkaitan. Ya, maksudnya contohnya seperti ini. Yang pertama, kondisinya jika persamaan reaksi kesetimbangan dibalik, ya, maka nilai Kc atau nilai K juga dibalik. Dibalik itu artinya pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ya, jadi ini K aksen, artinya K aksen itu K atau tetapan yang baru, ya. Kalau reaksinya dibalik jadi 1 per K. Contoh, reaksinya ini. Misalkan diketahui Kc-nya 2 per 5. Yang ditanyakan, berapa nilai Kc dari reaksi yang ini? Nah, perhatikan reaksinya. Yang ini dengan yang ini, perbedaannya adalah dibalik. Ya, HI yang ini di sebelah kiri atau reaksi, sedangkan di sini jadi di sebelah kanan. Koefisiennya sama. Ya, cuma posisinya dibalik. Nah, kalau posisinya dibalik, maka Kc-nya dibalik. Ya, 2 per 5, maka Kc yang baru itu jadi 5 per 2. Ya, jadi 5 per 2, tinggal dibalik saja. Nah, kenapa dibalik? Ya, karena kan produk jadi reaksi, reaksi jadi produk. Ya, maka konsentrasi hasil kali konsentrasi koefisiennya juga kan dibalik. Ya.
Yang kedua, kondisinya, jika koefisien reaksi kesetimbangan dibagi dengan faktor N, maka nilai tetapan kesetimbangan yang baru adalah akar pangkat N dari nilai tetapan kesetimbangan yang lama. Atau gini, nah, jika reaksinya dibagi N koefisiennya, maka K yang baru itu sama dengan akar K pangkat N, atau akar pangkat N ya. Contoh, supaya lebih jelas. Nah, ini reaksinya 2A2 tambah 2B2 hasilnya 4AB. Diketahui Kc-nya itu adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, yang ditanyakan berapa nilai Kc dari reaksi yang ini? Kita lihat dulu perbedaannya. Nah, kalau ini reaksinya tidak dibalik, ya, karena AB-nya di kanan, ditanyakan juga di kanan. Cuma koefisien yang berbeda. Kalau ini koefisiennya 2, 2, 4, sedangkan yang ini 1, 1, 2. Nah, berarti koefisien yang ditanyakan itu dibagi 2. Ya, 2 jadi 1, 4 jadi 2. Itu dibagi 2. Nah, kalau tadi kan kalau reaksinya dibagi dengan faktor N, maka nilai Kc yang baru adalah akar pangkat N. Berarti kalau dibagi 2, maka Kc yang baru adalah akar pangkat 2. Oke, berarti Kc-nya akar pangkat 2 dari Kc yang lama dari ini. Nah, ini adalah kalau tidak ditulis pangkatnya di sini, itu artinya adalah akar pangkat 2. Ya. Akar pangkat 2 itu dari kuadrat. Ya, jadi ini adalah akar pangkat 2. Kalau akar pangkat 3, ya, kalau dibagi 3, maka ini harus ditulis. Ya, pangkat 3. Kalau pangkat 2 itu tidak perlu. Kemudian kita hitung sama dengan, nah, supaya bisa diakarkan, maka ini disederhanakan 1,6 ya. Dirubah ke 16. Ini jadi 16. Maka ini berubah jadi 10 pangkat negatif 6. Nah, akar 16 itu sama dengan 4 ya. Nah, kalau pangkat diakarkan di matematik, kalau pangkat diakarkan itu maka dibaginya dibagi berapa? Tergantung akar pangkatnya. Kalau ini adalah akar pangkat 2, maka ini dibaginya si pangkat itu dibagi 2. Ya. Kalau akar pangkat 3 dibagi 3. Kebetulan ini akar pangkat 2, maka 10 pangkat negatif 6 jadi 10 pangkat negatif 3. Nah, tapi kalau angka 16 itu diakarkan bukan dibagi 2. Oke, jadi jawabannya 4 kali 10 pangkat negatif 3 Kc-nya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kondisinya jika koefisien reaksi kesetimbangan dikali, nah kalau tadi dibagi sekarang dikali dengan faktor N, maka nilai tetapan kesetimbangan yang baru adalah nilai tetapan kesetimbangan yang lama, kemudian dipangkatkan dengan N. Contoh. Nah, K yang baru, ya, kalau reaksinya dikali N, koefisiennya, maka tetapan yang baru itu adalah dipangkatkan N. Contoh. Nah, ini contohnya yang tadi, dibalik saja. Nah, ini contohnya A2 tambah B2 hasilnya 2AB. Diketahui Kc-nya 4 kali 10 pangkat negatif 3. Kita buktikan tadi sebaliknya ya. Yang ditanyakan itu adalah nilai Kc dari reaksi 2A tambah 2B2 hasilnya 4AB. Nah, perbedaan reaksi yang pertama dengan yang kedua itu adalah koefisiennya. Kalau zat-nya tidak berubah, tidak dibalik ya. Cuma koefisiennya ini 1 jadi 2, ini 1 jadi 2, ini 2 jadi 4. Maka perubahannya ini adalah dikali 2 si koefisiennya. Nah, kalau ini kan kalau dikali faktor N, maka dipangkatkan N si Kc-nya. Kalau dikali 2, maka si Kc-nya dipangkatkan 2. Jadi mudah. Nah, maka Kc yang ini sama dengan 4 kali 10 pangkat negatif 3 dipangkatkan 2 atau dikuadratkan. Nah, kemudian contohnya misalkan ini 1, ini jadi 3, ini jadi 6. Kalau ini 3, 3, 6, itu dikali 3. Kalau dikali 3, maka Kc yang baru itu pangkat 3. Ya. Kalau ini pangkat 2. Kayak dihitung, 4 pangkat 2 itu 16. 4 kali 4. Kemudian 10 pangkat negatif 3 pangkat 2. Kalau ada pangkat dipangkatkan itu dikali. Ya. Berarti negatif 3 dikali 2, bukan negatif 3 kali negatif 3. Ya, itu aturan perpangkatan di matematik. Berarti negatif 3 kali 2 itu sama dengan 10 pangkat negatif 6.
Sederhanakan lagi, 1,6 kali 10 pangkat negatif 5. Seperti yang tadi. Jadi ini terbukti ya, berhubungan dengan yang kedua tadi. Yang keempat ya. Jika reaksi-reaksi kesetimbangan dijumlahkan, maka nilai tetapan kesetimbangan reaksi total sama dengan hasil kali tetapan kesetimbangan dari reaksi yang dijumlahkan. Jadi kalau reaksinya dijumlahkan, maka si KC-nya dikali ya. Atau gini, K yang baru ya, misalkan reaksinya ada 2 tahap, K1 dan K2, si KC-nya, kemudian reaksinya dijumlahkan, maka K yang baru itu K1 dikali K2. Contoh supaya lebih mudah paham. Nah, diketahui reaksi kesetimbangan dan nilai Kc pada suhu 1000 Kelvin untuk reaksi-reaksi ini CO tambah setengah O2 hasil CO2, Kc-nya 1,1 kali 10 pangkat 11, kemudian H2O terurai menjadi H2 dan setengah O2. Kesetimbangan juga Kc-nya 7,1 kali 10 pangkat negatif 12. Pertanyaannya adalah, tentukan nilai ketetapan kesetimbangan untuk reaksi yang ini. Ini sama sekali berbeda. Oke, di sini ada 2 reaksi yang diketahui Kc-nya, itu kemungkinan reaksinya dijumlahkan. Nah, cara menjumlahkan reaksi itu sudah dibahas di bab termokimia di hukum Hess, itu cara menjumlahkan reaksi. Oke, jadi kita periksa dulu satu persatu. Kalau reaksi ini yang pertama dengan yang kedua, kalau mau dijumlahkan maka hasilnya harus sama dengan ini yang ditanyakan, yaitu di hukum Hess. Oke, caranya kita harus pilih zat yang akan menjadi acuan. Ya, yang menjadi acuan itu contohnya misalkan di sini ya. Ada satu zat yang ditanyakan juga ada, tapi di sini tidak boleh ada. Nah, contohnya adalah di sini yang bisa dijadikan acuan itu adalah kalau yang pertama ya, itu adalah CO2. Nah, ini CO2 atau CO. Nah, CO2 di sini ada, CO juga di sini ada, Ya, itu bisa jadi acuan. Oke. Misalkan CO2. CO2 itu ada di sebelah kanan, ditanyakan, diketahui ya, ditanyakan juga di sebelah kanan. Berarti tidak dibalik reaksinya. Nah, koefisiennya lihat, ini 1, ini 1. Berarti tidak ada perubahan untuk yang pertama ya. Atau tetap. Nah, ini tetap. Kemudian tulis lagi di sini. Tetap artinya tidak ada perubahan. Kemudian reaksi yang kedua. Nih, yang menjadi acuan di sini adalah H2O. Nah, ini H2O, di sini H2O. H2O di sebelah kiri, ditanyakan juga di sebelah kiri. Koefisiennya 1, koefisiennya 1. Jadi tidak berubah juga. Ya, tetap. Tulis lagi tetap. Ya, tetap. Artinya tidak ada perubahan. Tulis. Nah, Kc-nya ditulis lagi. Nah, gimana kalau ada perubahan? Kalau ada perubahan, ya, misalkan reaksinya harus dibalik. Nah, kalau di termokimia di hukum Hess, kalau dibalik maka kan delta H-nya positif jadi negatif, tapi ini tidak. Kalau dibalik, maka Kc-nya dibalik. Seperti tadi dibahas di aturan nomor 1. Kalau reaksinya dibagi, maka Kc-nya diakarkan, akar pangkat N. Seperti aturan di nomor 2. Nah, kalau dalam prosesnya ini ada reaksi yang koefisiennya yang dikali, maka Kc-nya itu dipangkatkan. Seperti di aturan yang ketiga. Ini kebetulan tidak berubah, contohnya tetap dua-duanya ya. Oke, kemudian kita hitung, kita jumlahkan reaksinya dulu. Nah, untuk menjumlahkan reaksi di hukum Hess ya, zat yang sama itu bisa dijumlahkan. Kalau zat yang samanya satu ruas itu ditambah, kalau zat yang samanya berbeda ruas itu dikurangi. Nah, di sini zat yang sama itu hanya O2. Nah, ini O2, ini O2 sama. Ini O2 di sebelah kiri tanda panah, ini O2 di sebelah kanan tanda panah, maka dikurangi. Yang dikurangi itu koefisien. Setengah dikurangi setengah. Artinya habis. Nah, kalau CO dengan CO2 itu berbeda. Ya, berarti ini habis. Kemudian turunkan lagi. Nah, kalau diturunkan, ternyata hasilnya sama dengan yang ini. Ya, CO plus H2O di kirinya, di kanannya CO2 plus H2. Nah, berarti prosesnya udah betul. Dijumlahkan si reaksinya. Ya,
K yang ini tidak berubah. Karena tetap kalau koefisiennya dirubah, maka ini harus berubah sesuai aturan yang tadi. Kebetulan ini tetap. Nah, maka KC yang baru atau K yang baru itu sama dengan kalau reaksinya dijumlahkan, maka K-nya bukan dijumlahkan, ditambahkan, tapi dikali. K1 dikali K2. Berarti yang ini 1,1 kali 10 pangkat 11 dikali 7,1 kali 10 pangkat negatif 12. 1,1 dikali 7,1 itu 7,81. 10 pangkat positif 11 dikali 10 pangkat negatif 12 itu dijumlahkan si pangkatnya, kalau dikali ya berarti negatif 1. Jadi jawabannya 7,81 kali 10 pangkat negatif 1. Itu K yang atau KC yang baru. Contoh soal kedua ya. Nah, ini ada contoh soal seperti ini. Diketahui reaksi kesetimbangan dan nilai Kc pada suhu T derajat Celcius untuk reaksi ini X tambah Y hasilnya 2Z itu Kc-nya 0,4. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai Kc untuk reaksi yang ini. Oke, pembahasannya ya. Diketahui reaksi yang ini Kc-nya kita rubah 0,4 supaya mudah jadi pangkat ya, 4 kali 10 pangkat negatif 1. Yang ditanyakan adalah yang ini. Oke, kita identifikasi dulu perubahannya. Nah, ini Z. Z-nya ada di sebelah kanan. Sedangkan yang ditanyakan, Z-nya itu ada di sebelah kiri. X dan Y-nya di kiri, jadi di kanan. Itu pasti dibalik reaksinya. Maka perubahan yang pertama, ya, itu dibalik. Nah, kemudian ini ada 2 kali perubahan, ya, karena koefisiennya berbeda. Selain dibalik, coba lihat ininya koefisiennya Z 2 menjadi 6. 2 ke 6 itu dikali 3. X 1 menjadi 3, Y 1 menjadi 3. Itu juga dikali 3 kan? Maka perubahannya selain dibalik itu dikali 3. Jadi ada 2 kali perubahan. Maka berapa Kc-nya? Nah, untuk mencari Kc yang baru itu sesuai aturan yang 4 tadi. Yang pertama dibalik ya. Kalau dibalik maka jadi 1 per Kc. Ini kan 4 kali 10 pangkat negatif 1 per 1. Ya, jadi satunya di atas ya. Jadi cuma tidak ditulis ya, ini per satunya 1 per Kc karena dibalik. Nah, ini jadi di bawah 4 kali 10 pangkat negatif 1. 1 per 4 kali 10 pangkat negatif 1. Kemudian selain dibalik itu dikali 3. Tadi kan di aturan yang ketiga kalau koefisien reaksinya dikali faktor N, maka Kc yang baru itu adalah dipangkatkan N. Nah, karena ini dikali 3, maka Kc yang baru itu pangkat 3. Nah, ini perubahannya ya. Ini selesai sebetulnya sampai di sini. Ya, jadi 1 per 4 kali 10 pangkat negatif 1 pangkat 3. Tapi kalau mau dicari nilainya ya, itu bisa dihitung. Oke. Caranya sama dengan, ini supaya tidak pakai kalkulator ya, sama dengan kita hitung dulu 1 per 4 ya. 1 per 4, 1 dibagi 4 itu 0,25. Oke, 0,25. Nah, ini 10 pangkat negatif 1. 1 per 10 pangkat negatif 1 itu di matematik. Kalau ini mau dirubah ke pangkat positif, ya, maka ini jadi di atas. Nah, maka ini jadi di atas ya. Jadi 10 pangkat positif 1. Jadi 0,25 kali 10 pangkat positif 1. Pangkat positif 1 tidak ditulis. Tetap masih dipangkatkan 3. Oke. Ini sudah mulai mudah. 0,25 kali 10 dipangkatkan 3. Sama dengan, kita hitung dulu yang dalam kurung. 0,25 kali 10 itu 2,5 pangkat 3. Nah, 2,5 pangkat 3 itu sama dengan 15,625. Ya, itu jawabannya. Jadi ada 2 kali perubahan. Bisa 1 kali di soal itu perubahannya, kemudian bisa 2 kali. Ya, 2 kali itu bisa dibalik, kemudian dikali, atau dibalik, dibagi. Ya, kemudian nanti juga
Kalau soalnya penjumlahan, bahkan itu bisa perubahannya itu bisa beberapa kali. Pertemuan untuk hari ini ya cukup, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.